Tumbuh, cerpen dari DNB. Silahkan dengar dan bacalah. Kebahagiaan terpancar dari seorang remaja yang bernama Agung ketika pulang sekolah dengan sepedanya. Kebahagiaan itu tidak lain dan tidak bukan karena ia mendapatkan pelajaran tentang penanaman tumbuhan, penelitian tumbuhan, dan masih banyak lagi. Agung sangat suka meneliti tumbuhan, tapi itu berbanding terbalik dengan perilakunya yang sering membuang sampah sembarangan, tidak hemat air, dan tidak cinta dengan alam. Kembali membahas Agung yang suka meneliti tumbuhan. Usut punya usut, ternyata ia tidak mempercayai apa yang ayahnya katakan tentang pohon yang berada di belakang rumah mereka. Katanya, pohon tersebut bisa menembus ruang dan waktu, sehingga Agung ingin mematahkan argumen ayahnya dengan cara meneliti pohon tersebut. Ia ingin membuktikan bahwa pohon itu adalah pohon biasa. Hari ini adalah hari Minggu, jadi Agung punya banyak waktu luang untuk meneliti pohon tersebut. Agung berada di depan pohon dengan membawa satu botol air mineral. Maklum, Agung suka haus mendadak. Agung bermaksud menyentuh pohon tersebut, tetapi tiba-tiba pohon tersebut mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan mata. "Ah, apa ini?" teriak Agung sambil menutup matanya dengan lengan tangan. "Aku di mana? Aku siapa? Oh iya, aku Agung. Tapi aku di mana?" tanya Agung sambil melihat sekeliling. Terdengar suara dari belakang Agung. "Pertanyaan yang simpel. Tadi Anda jatuh dari langit saat kami berperang, dan Anda membawa barang yang musuh kami takuti, yaitu air. Lalu aku di mana? Dan kamu siapa?" tanya Agung. "Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Hara, jenderal dari negara Subor, dan Anda sedang di medan perang," jawab seorang yang bernama Hara tersebut. "Hah? Medan perang? Negara Subor? Apa arti semua ini?" Agung sangat bingung dengan apa yang terjadi. Akan kuceritakan sedikit. Dahulu, di sini ada dua negara, yakni Subor dan Makmur. Ternyata negara Makmur ingin menguasai negara kami, negara Subor, sehingga mereka meminta bantuan kepada pasukan plastik. Namun nyatanya, pasukan plastik tidak membantu mereka, tapi malah membuat negara Makmur menjadi kering dan gersang. Mata air mereka ditutup, sehingga di sana hanya ada kerikil dan pasir. Sekarang negara Makmur menjadi negara tandos. Tidak hanya itu, pasukan plastik sering merusak tumbuhan di negara Subur. Kami tidak berani melawan mereka karena kami tidak memiliki strategi yang tepat. Maka dari itu, tolonglah kami untuk membuat strategi menangkap pasukan plastik dan menghijaukan negara tandos. Karena ada ramalan kuno mengatakan Subor dan Makmur disatukan karena air yang datang dari langit oleh seorang anak muda. Silahkan Anda beristirahat terlebih dahulu. Besok pagi kita akan rapat dengan strategi yang Anda buat. Terima kasih. Hara meninggalkan Agung sendiri. Agung pun tak habis pikir bagaimana dia bisa tersesat dalam situasi seperti ini. Akhirnya, karena terlalu lelah,
ia memutuskan untuk tidur. Saat Agung terbangun, ternyata hari sudah pagi dan entah kenapa pikirannya menjadi segar. Tiba-tiba Agung pun memiliki strategi bagus untuk menyerang negara Tandos, yaitu dengan hidroponik. Kenapa harus hidroponik? Karena negara Tandos tidak memiliki tanah. Di sana hanya ada kerikil dan pasir. Jadi yang paling cocok adalah hidroponik. Sekarang negara subur hanya perlu membuka mata air negara Tandos dan memerlukan nutrisi hidroponik untuk melaksanakan strategi itu. Hara bertanya kepada Agung, "Bagaimana cara membuat nutrisi hidroponik?" "Tenang, aku bisa membuatnya. Ini resep dari orang tuaku," jawab Agung dengan senyum merekah. Semua persiapan sudah selesai. Sekarang mereka tinggal melaksanakan misi, yakni menangkap pasukan plastik dan menanam tumbuhan dengan cara hidroponik. Sebelum menyerang, pasukan Subor membuka mata air agar mengalir ke seluruh wilayah negara Tandos. Pasukan Subor telah mengepung negara Tandos. Dengan sigap, mereka menyerang dan menangkap pasukan plastik. Tidak lupa menanam juga tanaman hidroponik. Lumayan lama mereka berjuang melawan pasukan plastik. Tetapi seiring berjalannya waktu, benih pun mulai tumbuh dengan subur karena resep rahasia Agung. Akhirnya, negara Subor memenangkan perang ini dengan berhasil menaklukkan pasukan plastik dan membuat negara makmur seperti sedia kala. Perang telah usai, tapi Agung belum tahu bagaimana ke dunia nyata. Saat Agung merenung, tiba-tiba ia mendengar bisikan, "Tugasmu telah usai, Agung." Seketika Agung tidak sadarkan diri. "Aku siapa? Aku di mana?" Sebelum Agung menjawab pertanyaannya sendiri, ternyata ada yang mendahulinya. "Kau itu Agung, dan sekarang ada di kamarmu. Bagaimana mimpinya?" Suara dan senyum yang sangat ia kenal. "Hah? Mimpi? Bagaimana maksud ayah?" Orang itu adalah Pak Adi, ayah Agung. "Ya, mimpimu tadi. Itu adalah alat pengendali mimpi yang ayah buat untuk mengajarimu tentang cinta alam. Mulai sekarang, ayah ingin kau mencintai alam dan tidak merusaknya." Agung terperangah setengah tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Tapi di sisi lain, ia juga telah mendapatkan pelajaran yang berharga. Sejak kejadian itu, Agung membuat usaha catering. Karena nama ayahnya Adi dan ia bernama Agung, maka ia membuat nama usaha cateringnya dengan nama Adigang Adigung. Bertahun-tahun Agung membangun usaha cateringnya dan sekarang usahanya sudah bangkrut.